Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Rizka Desiantra dapat menyapa Anda kembali dalam dialog Hai Balik Ken pagi ini. Dan tentunya kami akan mengajak Anda untuk memperbincangkan hal-hal yang memang sedang ramai dibincangkan di masyarakat. Dan juga bersama dengan narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja. Pendengar, pagi ini kami akan mengajak Anda untuk menyoroti bagaimana ya korelasi antara ekonomi kreatif, kemudian pariwisata dan juga Creative Hub. Nah, mungkin untuk Anda sudah tidak asing lagi mendengar istilah Creative Hub ini begitu ya. Dan kira-kira bagaimana dampaknya terhadap ekonomi kreatif jika Creative Hub ini bisa digunakan atau dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat Buleleng. Kami akan mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan Adiatama Parekraf Dispar Buleleng, Bapak Imade Moga Karisma. Om Swastiastu Pak, selamat pagi Pak Muga. Ya, Om Swastiastu, selamat pagi. Terima kasih sudah hadir sebelumnya Pak Muga di tengah kesibukannya luar biasa. Kita berjumpa lagi. Siap. Sehat selalu ya. Iya, baik. Pendengar, Anda juga nanti bisa ikut beratensi, bisa bergabung atau mungkin Anda mempunyai pertanyaan terkait dengan topik kita, Anda bisa ikut bergabung di 24644 serta di via WhatsApp kami di 081 13999 790. Dan jangan lupa Anda juga bisa menyematkan komentar Anda di RRI Singaraja Official di live YouTube RRI Singaraja. Baik, Pak Muga, ini menarik begitu ya pada saat saya tahu topiknya adalah ini. Wah, ini menarik karena Creative Hub itu kan bukan cuma ada di Buleleng, ya, gitu betul, kan. Di seluruh Indonesia pemerintah lagi menggalakkan tentang adanya Creative Hub ini. Namun yang menarik di sini adalah Creative Hub itu kan hanya objek ya Pak ya. Betul. Harus ada subjek yang menggerakkan tentang ini. Setuju. Begitu. Nah, kalau dari pandangan Pak Muga, apa yang harus dimaksimalkan dengan adanya Creative Hub ini? Tapi sebelum kita berbicara tentang itu, mungkin kita harus menyamakan persepsi dulu agar masyarakat juga mungkin memahami secara awam apa sih sebenarnya itu Creative Hub itu. Silakan Pak Muga. Baik, Om Swastiastu, seluruh pendengar dan pemirsa di YouTube RRI. Jadi kalau kita berbicara masalah Creative Hub, industri kreatif, ekonomi kreatif dan pariwisata sebenarnya berada dalam satu line yang sama, satu benang merah yang sama begitu. Jadi kalau kita ingin menyamakan persepsi bahwa Creative Hub itu sebenarnya tidak hanya berupa wadah tempat, tetapi adalah ruang, baik itu space-nya digital. Nah, era-era sekarang ini ya, baik itu space-nya digital ataupun ruang yang nyata begitu bentuknya bangunan. Nah, yang terpenting di dalamnya adalah bagaimana memberikan roh atau menghidupkan itu. Jujur saja ketika kami melakukan studi di beberapa Creative Hub yang ada di Jakarta, sebut saja misalnya M Block, kemudian di Surabaya di Koridor, kemudian ada beberapa tempat juga di Jogja kami melakukan studi sebelum kami kembangkan di Denpasar pada waktu itu. Nah, di situ yang terpenting adalah bagaimana menjaga kesimultanan teman-teman generasi muda, teman-teman pelaku ekraf, masyarakat umum untuk datang ke tempat itu menjadi sebuah tempat mereka untuk 5 hal. Mau berkreasi dan ideasi, mau di sana ada proses produksi, konservasi, distribusi ataupun konsumsi, mereka lakukan di sana. Let's say misalnya seperti ini. Ketika ada sebuah Creative Hub di mana anak-anak muda di sana tidak diribatkan untuk melakukan proses daftar. Misalnya mereka mau latihan teater boleh di situ. Kemudian ada co-working space yang mempertemukan antara pelaku ekraf dengan membutuhkan produk ekrafnya. Kemudian di sisi lain ada juga kelas, misalnya kelas ibu-ibu merajut, tetapi itu dibalut dengan ketidakribatan proses harus mendaftar ini, harus membayar ini. Oke lah, pasti akan ada proses misalnya retribusi ya, tetapi di sini adalah memberikan space atau ruang untuk benar-benar para insan kreatif ini untuk melakukan kreativitasnya sehingga mampu meningkatkan value ekonomi kreatif daerah begitu. Nah, di situ yang kita harus samakan dulu. Jadi ini bukan hanya sekedar tempat yang letterlock bentuknya sebagai kayak gedung pemerintah. No. Coffee shop bisa disebut seperti itu, co-working space ya yang sebuah ruang kreatif gitu. Tapi untuk sebuah hub begitu ya. Kita harus memang memikirkan yang pertama, kalau dari sisi saya kenapa menarik membahas ini,
Ini harus mendapatkan sosialisasi dan penyamaan persepsi dulu dengan masyarakat, itu betul. Yang kedua, berikan ruang untuk memahami ini secara digital dulu. Itu kenapa di program Buleleng Creative Hub atau inovasi Buleleng Creative Hub ini kita membangun yang namanya salah satu submenu di dalam apps kita nanti adalah micro learning di situ. Ada ruang bertemunya, ada webinarnya di situ, ada eventnya yang dicatat di situ. Sebelum nanti seperti yang disampaikan oleh program pada waktu Bapak Bupati mencalonkan diri akan membangun yang namanya Creative Hub di 20 titik begitu. Kalau dari sisi kami menambahkan fungsi saja dulu pada bangunan-bangunan yang sudah ada. Misalnya Plut nih, kita punya Plut nih kan. Kita tambahkan fungsi Creative Hub di situ. Misalnya kita tambah mungkin ada kanopi, ada beanbag, kemudian ada mentor yang ready, kelas bisa dipakai oleh ibu-ibu, kemudian di mana selasar luar bisa dipakai untuk latihan dance, latihan teater, anak undiksa mungkin dan seterusnya. Ini kan akan menghidupkan nih ruang-ruang kreatif yang ada. Nah sama ketika kita jogging sore-sore banyak banget kok anak-anak SMA, SMK bahkan undiksa yang duduk-duduk di bangunan yang ada di taman kota itu mereka untuk latihan dance, belajar kelompok. Nah tapi mereka belum memiliki fasilitas yang memang tempatnya nyaman melakukan. Nah di sini saya kebetulan sekali ketika kemari gitu ya ke Buleleng ini, ternyata potensinya itu sangat tinggi luar biasa. Hanya saja bergerak cukup masif tetapi parsial. Nah di sini memerlukan karena salah satu yang paling penting dalam ekonomi kreatif itu adalah connectivity. Itu paling penting. Apa yang kamu miliki kalau tidak dikonektifkan atau connectingkan dengan yang membutuhkan, itu tidak akan menjadi sebuah produk yang akan berkelanjutan. Nah, di situ pentingnya kenapa salah satu tempat ini juga sebagai tempat untuk berkonektivitas begitu. Baik, Pak Muga, ini menarik apa yang tadi disampaikan Pak Muga. Jika kita mengambil contohnya adalah M Block misalnya. M Block itu kan sebenarnya bangunannya udah lama. Ada begitu. Betul. Kan. Kemudian diaktifkan kembali dengan begitu kreatifnya. Jadi diaktifasi. Jadi sangat menarik untuk anak-anak muda datang ke sana begitu ya. Tapi kalau kita lihat ya Pak Muga ya, dengan perkembangan yang ada, anak-anak di kota besar atau mungkin anak-anak muda di kota besar dengan kita yang ada di Bali Utara kan tidak sama. Betul kan? Setuju. Yang menghidupkan adanya Creative Hub itu kan si mereka-mereka ini. Setuju. Gitu. Nah sedangkan kita mungkin masih ada PR untuk bisa menggerakkan anak-anak muda kita untuk bisa berpikir sekreatif itu. Nah lantas kan mungkin PR-nya bukan hanya ada Creative Hub di 20 titik itu, tapi bagaimana kemudian bisa menghidupkan anak-anak muda untuk berpikir menghidupkan si Creative Hub ini. Nah ini PR-nya begitu. Bagaimana Pak Muga? Pasca COVID, Mbak, di Buleleng meningkat menjadi 90 coffee shop yang saya data. 90, Mbak. Di coffee shop itu 75% penuh malam-malam. Yang dapat kita garis bawahi di situ, anak-anak muda need space to connecting. Ya kan? Entah mereka ngobrolin apa, kongko dan whatever. Berarti kita bisa dalam tanda petik memberikan virus positif bahwa kalau kamu memiliki ide, ada ide yang kamu obrolkan, kita akan membuat ruang-ruang kreatif yang ada. Kita menghidupkan ruang-ruang kreatif yang ada. Mereka setiap, mohon maaf nih ya, ada beberapa titik-titik kopi yang saya kunjungi itu memang rame-rame banget, dan ya entah mereka cuma nongkrong atau ngomongin apa. Di situ saya melihat, oh ternyata memang trennya mereka, gayanya mereka untuk belajar, untuk berdiskusi tidak lagi seperti di era kita di rumah si A, si B, si C gitu ya. Ya memang mencari coffee shop dan seterusnya. Nah, ini pasti akan memantik ketika kita mampu dalam tanda petik ya Mbak ya. Seperti yang saya bilang, kalau membangun saat ini terlalu berat. Tetapi kalau menambah fungsi pada bangunan-bangunan tertentu seperti yang Mbak bilang, itu saya yakin bisa. Contoh ya. Ini kalau kita lurus nih depan sampai ke pantai begitu, itu kan sebenarnya kota pelabuhan nih, kota niaga nih dulu sebelum Bali Selatan berkembang di sini nih kota niaga. Bagaimana kita mampu mengaktifasi titik-titik ini
menjadi ruang-ruang kreatif Iya. begitu. Itu sangat penting, misalnya dibangun dari storynomic, narasi dulu. Kemudian mungkin ada titik yang bisa dijadikan mural, message sosialnya ada, anak-anak muda bisa berkarya di situ. Kemudian banyak taman-taman yang bisa anak muda main teater di sana mau. Jadi dari 17 subsektor ditambah 3 subsektor yang paling keren 3 saat ini itu kan ada konten digital, ada Web3, Iya. sama ada AI. Nah, itu anak-anak muda dari 17 plus 3 itu, apa yang mereka benar skill ingin ditingkatkan skillnya, diberikan ruang space oleh pemerintah. Iya. Karena banyak ruang publik itu, tapi mohon maaf di sini memang kita harus banyak melakukan deregulasi dalam tanda petik. Boleh pakai tempat itu gratis, mereka kan mau. Kan karena kita sering kali memberikan yang kita temui adalah mereka ingin berkarya tetapi terbentur adanya pembiayaan untuk A, B, C, D, E, F, G. Kalau kita meringankan dari sisi Anda boleh menggunakan tempat ini gratis, tentunya menurut saya itu akan lebih mempercepat dan membantu kreativitas mereka untuk semakin menjadi baik di era ke depan. Karena saya melihat pasca Covid ini anak-anak muda Buleleng, baik itu yang datang dari luar berkuliah di sini ataupun anak muda lokal di sini, sudah mulai nih berpikir masalah trading, Bitcoin dan sebagainya, AI gimana nih ya, apa nih sih yang bisa kita kembangkan ke depan dan seterusnya. Nah disitulah sangat memantik kami gitu ya, saya pribadi dengan teman-teman di bidang gitu, bagaimana kita membangun atau paling tidak karena kita tidak bisa membangun sendiri, tetapi mensosialisasikan bahwa ketika Creative Hub ini ada, walaupun kita bisa bertemu di ruang digital saja dulu, belum bertemu di ruang yang memang kita sediakan ataupun bisalah di plut gitu misalnya kita pakai, kita bisa memberikan dampak yang luar biasa pada masyarakat, terutama generasi muda. Karena jujur saja program inovasi ini bukan program yang bisa dikatakan menjadi solusi masalah. Artinya gini, kalau kita sakit kan ke dokter. Nah, ini enggak itu. Ini kita persiapkan untuk mereka-mereka di masa depan. Kita mungkin tidak menikmati saat ini, tetapi kreativitas yang mereka lakukan sekarang, ruang kreativitas yang kita bentuk, Creative Hub, co-working space, creative space yang kita buat sekarang, entah digital bentuknya ruangnya, entah bentuknya nyata gitu ya, fisik, itu akan memberikan akses atau dampak 5 atau 6 tahun lagi. Jadi ini sangat berkelanjutan dan ini bukan solutif makan sekarang, pedas sekarang, tidak. Ini untuk kedepannya, ini sama dengan membentuk sekolah atau pelatihan lah istilah saya sederhana. Tetapi aksesnya nanti ketika mereka mampu, nih anak-anak muda, terutama anak-anak muda nih mampu mereka mengimplementasikan jiwa kreatifnya karena kita berikan ruang yang tepat. Gitu. Oke, baik. Artinya memang ini bukan hal yang bisa kita rasakan sekarang, begitu Betul, ya. betul. Karena memang kan masyarakat juga ada proyek baru tapi kok dampaknya apa gitu. Banyak masyarakat yang mungkin. Nah, itu tadi Pak Moga sudah menjelaskan bahwa Creative Hub ini akan bisa dimanfaatkan beberapa tahun yang akan datang. Betul. Ini menarik Pak Moga. Tapi sebelum kita lanjut lagi, kita akan undang pendengar juga untuk bisa ikut bergabung. Atau mungkin Anda mempunyai pemikiran-pemikiran yang berbeda terkait dengan adanya Creative Hub di Kabupaten Buleleng ini. Pendengar, kami undang atensi Anda di 24644 dan juga di WhatsApp 081 139999790. Dan juga jangan lupa Anda bisa menyematkan komentar Anda di RRI Singaraja Official. Baik, selagi kita menunggu pendengar yang masuk nih Pak Moga, tadi ada yang menarik tadi Pak Moga sampaikan itu terkait dengan bagaimana memberikan atau menambah fungsi terlebih dahulu. Betul. Ada area yang mungkin Banyak. sangat menarik begitu ya. Betul. Salah satunya Pelabuhan Buleleng Pak Moga. Sampai dengan saat ini ya, kalau kita lihat begitu ya, bagaimana Pelabuhan Buleleng ini mungkin sudah mulai dikenal, tapi untuk fungsinya ke arah Creative Hub kan belum ya. Betul. Nah, kira-kira bagaimana Pak Moga? Apakah memang ada proyeksi akan menjadi Creative Hub untuk kawasan tersebut? Atau mungkin ada lirikan lagi di kawasan lainnya nih? Sebenarnya ketika di Kabupaten Buleleng ini, kalau saya petakan itu banyak banget space-space yang bisa dijadikan Creative Hub. Contoh ya misalnya, kita bicara eks pelabuhan ya, atau pelabuhan tua. Saya tarik garisnya supaya nggak terlalu berat. Misalnya di Buleleng ada komunitas barbershop, tukang cukur nih. Kalau di sana ada Car Free Day, di situ kita bisa buka loh. Misalnya yang satu adalah proses pelatihan
barber, yang lain adalah kasih barber gratis setiap Car Free Day di eks pelabuhan, memanfaatkan ruang sehingga kreatif. Berbicara industri kreatif atau insan kreatif itu tidak hanya 17 subsektor. Nah, komunitas-komunitas misalnya pencinta binatang, komunitas-komunitas itu juga sebenarnya kreatif mereka. Ada dalam ruang kreatif walaupun tidak ada dalam subsektor kreatif. Kita bisa sediakan space di sana. Jadi setiap minggu mungkin ada yang barber, kemudian pet lovernya di sana, kemudian anak skater, ya kan, anak skater, kemudian baik sepedanya ya dan juga skate-nya itu kan kita bisa berikan space di situ. Nah sekarang pasti mereka nih bayar nggak nih dan sebagainya dan sebagainya. Nah disitulah yang kita sebenarnya kalau selalu dibenturkan seperti itu akan berat memberikan ruang space. Jujur saja ya, mohon maaf, ketika di terminal sebelah Pasar Banyuasri saya malam-malam beli nasi padang tuh yang terkenal yang di pojok tuh. Ada 5 orang anak main skate di sana. Saya tanya, John, malam-malam di sini sing ada lampunya gitu. Ya ulung beli gitu, jatuh gitu. Kalau ada public space yang bisa kamu manfaatkan, mau nggak main di sana gitu? Oh mau beli. Nah artinya adalah disinilah kita mencoba memberikan dan ternyata mereka kebutuhannya itu, ya karena ini kadang-kadang memang saya government kita paham, tetapi anak-anak muda kita yang kreatif ini memerlukan space, memerlukan ruang, mural, ya kan, banyak banget. Kita bisa sebenarnya berkoordinasi dengan beberapa coffee shop, mereka sediain dindingnya, ya kan, anak-anak muda nih nulis message di situ, message sosial ya. Message sosial, message yang membangun, yang konstruktif lah gitu. Kan kita bisa lakukan itu sehingga anak-anak mural ini mendapatkan space dia. Itu karyaku loh dipasang di kopi A gitu kan. Jadi semakin kita membedah kekreativitasan di Buleleng ini ternyata semakin luas. Saya kan udah banyak nih ngobrol sama pentolan-pentolannya nih ya yang kaitannya dengan aircraft. Ternyata mereka ayo deh silakan kamu gulirkan, kita support, kita berikan ide-ide positifnya, ide-ide sehingga benar-benar memberikan kreativitas baru, tidak hanya monoton ya begitu, dan memberikan ruang yang baru. Ya. Pak Muga, tadi ada yang bergabung, kita undang kembali di 24644. Silakan untuk Anda yang akan bergabung mendengar di via WhatsApp. Silakan untuk Anda yang ingin beratensi terkait dengan topik kita, yaitu menggerakkan ekonomi kreatif lewat Buleleng Creative Hub. Kami nantikan atensi Anda di 24644 serta di 081 1399 9790. Kita masih bersama dengan narasumber kita yang hadir, ada Bapak Imade Moga Karisma Adiatama Parekraf Dispar Buleleng. Silakan pendengar untuk Anda yang mempunyai atensi. Tadi sudah ada yang bergabung, mungkin terputus ya. Kami nantikan atensi Anda untuk bisa bergabung kembali di 24644. Dan juga untuk Anda yang ingin menyampaikan atensinya di via live streaming RRI Singaraja Official juga bisa ya di 24644 dan juga di RRI Singaraja Official. Kita sapa pendengar pertama kita di via telepon. Selamat pagi RRI. Selamat pagi RRI Mbak Rizka. Iya, selamat pagi dengan Pak Jero Maliarsi ya. Inggih betul. Silakan Pak Jero bersama dengan Pak Muga Karisma kali ini. Bapak sekretaris apa? Bapak adalah Adiatama Parekraf Kabupaten Buleleng ya. Adiatama ya, Parekraf Dispar Buleleng. Swastiastu Pak Jero. Om Swastiastu. Memang penjelasan tadi Bapak luar biasa, apresiasi positif lah ya. Karena antara pariwisata dengan ekonomi kreatif itu sangat erat kaitannya karena saling melengkapi. Pariwisatanya menyediakan yang disebut pasarnya barangkali, kemudian ekonomi kreatifnya menyiapkan misalnya industri-industri apa yang bisa dijual. Untuk di Bali ini karena kita adalah pariwisata budaya. Bali terkenal karena budayanya. Ya, kemudian dengan adanya industri kreatif atau pariwisata dengan
kreatifnya ini berarti Bali akan dikenalan. Nah, kemudian ini supaya dikelola dengan baik. Karena kita lihat sekarang indikasinya Bali tidak lagi seperti Bali-Bali yang dulu. Kalau dulu bisa mengatakan Bali aman, Bali itu indah, Bali itu adalah pulau seribu pura, pulau dewata, apa yang mengenal istilah. Kalau kita lihat dari tahun lalu, Bali ini adalah pulau terindah. Itu mendapatkan terindah berarti juara nomor 1. Ya, betul. Tetapi sekarang kita lihat Pak, Bali turun menduduki ya kalau ke peringkat kedua kan masih. Ini sudah ke peringkat ke-6. Ya, ke-6 Pak. Vietnam ngalahin kita Pak. Ya. Kira-kira indikatornya ini barangkali satu, sampah tidak dikelola dengan baik. Ya. Kedua, Iya. bahwa Bali lagi tidak aman. Ketiga, kemungkinan Bali macet. Lebih-lebih di tanggal 10 waktu pagar Wesi, Boleh. banjir merajalela. Nah, Singaraja untungnya ya. Iya. Jadi bersyukur. Nah itu sekarang bagaimana kita meningkatkan ini supaya Bali itu jangan sampai melorot ke nomor 6. Ya. Nah itu yang saya sampaikan. Hanya yang karena peduli lah Iya, baik. menyampaikan kepada Bapak. Yang mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya seperti yang saya sebutkan tadi itu semuanya bisa tersiasati, lalu Bali kembali seperti yang kita harapkan. Karena Bali adalah pariwisata budaya. Baik, Ampuri, baik. Iya. Terima kasih. baru jangan disimpan dalam hati. Kalau ada kata yang keliru jangan disimpan dalam hati, Bapak. Baik. Sukses semua Pak Terima Jero. kasih untuk Pak Jero Mariarso di Bondalem. Sebelum ditanggapi, kita akan sapa pendengar lainnya. Ada Pak Komang Armade. Pak Komang, selamat pagi. Chandra. Iya, selamat Halo, pagi Pak selamat Komang. pagi, Swastiastu Bapak. Silakan bersama dengan Pak Swastiastu, Muga Bapak juga. Muga Kadesma. Oke. Tadi saya mendengar sekilas bahwa dari 90 kopi shop malam-malamnya itu 75% penuh. Jadi saya mau menanyakan bagaimana metode pencarian datanya hingga mendapatkan 75% kopi shopnya itu penuh. Ya. Jadi siapa tahu nanti saya bisa buat kopi shop. Gini kemarin Pak Muga sama Mbak Iya, Nuska baik. sama Om Santi Om. Iya. Terima kasih untuk Oke. Pak Armade sudah ikut bergabung. Satu penelpon lagi, Oke. baik di via WhatsApp ataupun di via 24644. Kita sapa ya Pak Muga ya, Iya, sebelum betul, kita tanggapi. Selamat pagi RRI. Selamat pagi RRI Singaraja Astawa Bungkulan. Iya, Pak Astawa di Bungkulan. Silakan Pak Astawa, apa yang ingin disampaikan ini Pak? Yang belum sedikit nih, tapi hanya sekedar beri informasi dan masukan nih. Nggih. Jadi berbicara soal ekonomi kreatif nih. Sebenarnya apa yang saya dengarkan, orang Bali bisa ini, bisa itu kan gitu. Semua seolah-olah bisa di Bali dibuat, tapi dengan cara mentaksi kan. Ya, Dan betul. kita akan membuat sesuatu itu harus mentaksi, Jakti. kita akan diutaksi kan. Nah, harapan yang Diki punya tetangga kreatif dalam menunjang adat dan budaya. Iya. Baik, Pak Astawa mohon maaf sebelumnya volume radio bisa diperkecil sedikit Pak karena ada feedback di studio kami Pak. Iya, silakan Pak, silakan. Ya. Ampun. Ampun, silakan. Silakan Pak. Terima kasih. Sampun itu yang punya tetangga di rumahku sempenu, istrinya itu pada waktu pemerintahan zaman Soeharto sampai dia mendapat penghargaan buat teter itu ya, yang dibuat dari busung, jadi ental, karena pada waktu itu Bungkulan
penghasil ental yang paling terbanyak daun ontar itu nanti. Iya. Nah, kira-kira ya ini misalnya Bapak mau meneruskan apa yang menjadi kebanggaan kita dalam keadaan susah, masyarakat cari uang susah begitu. Coba dia yang bersidang Pak Tahu datang ajak berkomunikasi dulu bagaimana sejarahnya ini. Sekarang sepertinya sudah tertular itu kepada masyarakat lain, anggota yang lain gitu. Tapi tidak terorganisasi. Dan yang tanya, Presiden ngajak sedikit. Itu banyak turis yang membeli dibawa ke negaranya sebagai oleh-oleh. Begitu dia bilang begitu. Nah mudah-mudahan lah ring Bungkulan terutama di Banyarsari ini salah satu kita bagaimana mengkondisikan Bungkulan Banyarsari ini supaya menjadi daerah pariwisata terutama dalam hal membuat alat-alat sesajen yang bisa menghidupi dirinya sendiri kan. Sekian, terima kasih Om. Baik. Baik, terima kasih untuk Pak Astawa di Bungkulan. Oke. Nah ini lebih komprehensif banget begitu ya. Tadi Pak Jero juga menyoroti tentang nggak apa-apa kreatif, tapi jangan lupa kalau kita tuh Bali itu ada budayanya. Kemudian juga Pak Armada juga menyoroti tentang dia selalu mendukung tentang adanya pergerakan ini, tapi jangan lupa juga untuk masyarakat agar tetap bisa menikmati. Kemudian juga ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Astawa juga tadi ya Pak ya. Mungkin bisa langsung ditanggapi Pak Muga. Saya ke Pak Armada dulu ya. Ini metodologi nih ditanya nih 75% datang dari mana nih? Jadi begini, kami di Dinas Pariwisata, saya dan teman-teman memang melakukan proses pendataan pelaku ekonomi kreatif yang khusus bergerak di coffee shop itu baru kami temui ada 90. Nah, dari 90 itu artinya kondisi yang ramai 75% itu adalah ketika kami mengunjungi sekitar 20-an, kemudian pada saat-saat malam. Nah, di antara 20-an itu ternyata kondisinya cukup ramai nih 20-an itu. Nah itu kan artinya walaupun mungkin secara metodologi tidak mewakili, tetapi secara hitungan kami ini cukup ramai nih situasinya. Baik itu yang di perkotaan, kemudian ada yang di Lovina, coffee shop itu yang dikunjungi cukup ramai. Tentunya dengan segmentasi ya, kalau yang di Lovina mungkin ada bulenya dan sebagainya, kalau yang di kota ya mungkin mahasiswa. Karena tren itu menunjukkan bahwa semakin bertumbuhnya itu anak-anak muda tuh senang ke arah yang memang ada vibe-nya cozy nih, enak nih, easy going nih, ada musiknya. Ya walaupun musik kan lagi debatable ya, boleh diperdengarkan atau tidak. Nah, nih Pak Armada, jadi kalau menurut saya apakah ini menjadi sebuah peluang bisnis ketika Anda memiliki kopi signature yang memang khusus, menarik dan terbaik gitu ya dari versi Anda. Saya yakin masyarakat pasti akan menggemari itu kan. Kita tahu ya masyarakat kita adalah Indonesia itu masyarakat yang pasti ngopi nih. Di meeting apapun ya, baik di level bawah, bukan level bawah ya, di masyarakat umum begitu, di kita di Banjaran sampai ke meeting dengan kementerian ataupun presiden pasti ada kopinya. Pak Prabowo kan senang ngopi ya, kalau nggak salah itu. Nah ini jadi ini menjadi salah satu, dan di samping itu juga perlu saya sampaikan bahwa kita kan sedang berproses kopi Lemukih itu menjadi sebuah indikasi geografis, artinya milik asli masyarakat Buleleng gitu loh. Jadi memang salah satu yang sedang kita dorong gitu ya. Itu yang pertama untuk Pak Armada. Kemudian untuk Pak Jero Maliarso begitu ya. Orang Bali darahnya itu memang kreatif. Orang Bali itu darahnya memang kreatif. Di setiap rumah mensing bisa menggambar, adegan bisa ngigal. Itu udah rumus pasti nih karena kita memang aktivitas kita di Banjar. Jangan salah loh ya, Banjar itu adalah salah satu kreatif hub yang versi tradisionalnya, yang versi budayanya. Karena coba aja ke Banjar nih, pasti bejeng latihan menggamel, latihan ngigel, genten, kan makanya kita disediakan gamelan barung, mungkin ada payasan untuk ngigel dan sebagainya. Nah, kenapa bahwa kreatif
hub atau ekonomi kreatif ini selaras dengan pariwisata seperti yang disampaikan di awal, karena memang betul saling mengisi. Salah satu produk kita sebut aja ya, karena kebanggaan juga di masyarakat Buleleng, Bali Pure, Ya. minyak Tanusanike diproses, ada yang menjadi sabun, ada yang menjadi macam-macam, dan dipakai di beberapa spa-spa yang ada di hotel dan yang ada di villa. Nah, Nike kan hubungan timbal balik nih, simbiosis mutualisme antara satu dengan yang lainnya. Si Bali Pure sendiri memanfaatkan yang ada di sekitarnya, masyarakatnya ada nih bertani bebungkilan nih, jahe, kunyit dan sebagainya, diambil kemudian dibuatkan produknya, ditawarkan ke hotel oleh ini. Jadi ada dari rantai pasoknya ya, bahasa istilah kita rantai pasoknya, dari raw product sampai produk siap jual, itu sudah ada di Buleleng salah satu contohnya. Dan itu memang melibatkan proses kreatif di dalamnya. Kalau tidak ada ide-ide kreatif dari si pemilik atau si owner, kan tidak akan mungkin ini proses ini terjadi. Nah, itulah salah satu pelaku ekonomi kreatif yang juga menjadi salah satu siap menjadi mentor kita untuk membangun adik-adik nanti di Gensi ini. Nah, terus kaitannya untuk masalah kenapa sih kita bisa nomor 6 dikalahin sama Vietnam. Nah, seminggu yang lalu Pak Koster sempat mengumpulkan 2 hari itu kadis-kadis pariwisata. Di sanalah berbicara banyak hal, mulai dari OSS, sampah dan seterusnya. Angka ini itu tidak muncul serta-merta. Peringkat kita turun ke 6 ini. 4 atau 6 ya, saya lupa baca detailnya itu. Yang pasti Vietnam nomor 1. Betul, karena ketika kita membahas itu, kedatangan Ibu Menteri pada saat Indonesian Tourism Market Weeks 4 hari yang lalu, kebetulan yang hadir di sana membahas itu juga. Yang dibahas di situ adalah kualitas dan standar pengelolaan. Kualitas dan standar pengelolaan pariwisata yang harus dijaga. Ketika Bali berbasis pada kebudayaan, maka harus mendapatkan prioritas menjaga budaya yang baik, menjaga lingkungan yang baik. Di dalam meeting itu disampaikan trihita karana yang benar dilaksanakan. Betul sih, kita pelakunya ya, dalam artian kita pelakunya, maksudnya dalam artian kita yang harus menjalankan itu dengan konsisten. Kejadian pada waktu pagar besi di Kota Denpasar, kemudian ini kan sebuah bukan siklus ya, dampak ya dari kemungkinan adanya pembangunan, tindakan kita yang lalai atau abai terhadap membuang sampah atau pengelolaan sampah yang benar, kemudian terlalu menggampangkan mungkin wisatawan menilai dalam tanda petik ya rendah budaya kita, dalam artian ikut dia berkriminalisasi gitu loh ya, walaupun itu petty crime, sing helm dan sebagainya. Ini kan kalau dibandingkan dengan Vietnam, dijelaskan di sana sangat tertata rapi seperti di Singapura. Parkirnya luas, bersih, tidak ada berebutan, tiketing jelas dan sebagainya. Nah, disitulah yang membuat semua pemberian awardee itu pasti berdasarkan sudut pandang dari wisatawan, gitu. Mau jenis magazine apapun yang memberikan ya, itu sudut pandang wisatawan dah pasti. Misalnya, mohon maaf nih ya, kalau Agoda pasti ada reviewnya, yang itu dan sebagainya. Reviewnya itu kan dari si pengguna kan, artinya dalam hal ini adalah wisatawan. Oleh karena itu, kalau memang Bali dalam artian kita semua konsisten menjaga budaya dengan baik, lingkungan kita dengan baik, saya yakin tanpa kita mengejar pun pemberian awardee itu ya pasti datang kayak dulu. Tiba-tiba aja Bali nomor 1 padahal agak sing bareng tuh tidak ikut kita kegiatan itu gitu misalnya, tiba-tiba Bali dapat nomor 1 karena kita mampu mengimplementasi dan mengaktualisasi apa yang kita percayai trihita karana itu. Itu menurut saya nih untuk Pak Jero Maliarso. Nah, ini Pak Astawa di Bungkulan. Terus terang saja ketika saya pertama kali ke sini, saya itu langsung melakukan studi dan sungkem begitu ya istilahnya ya, ke Gedung Kertio dan ke Puri Kanginan karena keterkaitan historical titik nol Kabupaten Buleleng dan perjuangan atau sejarah di Kabupaten Buleleng. Di situ saya belajar sedikit, lontarnya banyak banget. Cuman satu ya, kalau kita berbicara lontar begitu, dari versi yang asli diterjemahkan ke dalam versi tulisan yang bisa dibaca nasional, kemudian artinya, kemudian bentuk yang diharapkan. Contoh mengatakan
Bunga Jepun itu adalah kembang sepatu gitu misalnya. Pucuk adalah kembang sepatu. Kembang sepatu bentuknya ini. Nah, bentuk ini bisa ditemui di sini. Nah, di situ itu kan perlu proses pembelajaran yang panjang. Itu yang membuat nilai dari manuskrip Lontar itu sangat luar biasa, valuable banget. Nah, ke Puri Kanginan. Di situ saya banyak diceritakan sejarah bagaimana perjuangan dan sebagainya, senjata, kemudian tata cara adat dan sebagainya. Nah, salah satu yang berkaitan dengan Lontar tadi, ketika di Bungkulan memang ada mungkin ental nike digunakan untuk ada yang sebagian untuk lontar dibuat, ada yang sebagian untuk kriya kan gentan. Nanti kami terima kasih banyak nih Pak Astawa, nanti kami akan telusuri karena di Ekraf itu ada istilahnya konservasi, Mbak. Nah, di sini juga saya sekaligus men-challenge gitu ya. Saya sekaligus menggelitii gitu teman-teman yang mempunyai atau pelaku ekraf yang mempunyai resep, yang mempunyai metode khusus, mbok ya di hakikan, mbok ya di arsipkan dengan baik. Contoh dodol pengelatan, tidak hanya berbicara packagingnya, resep dodol pengelatane uli ida donganu tuun ke imeme nenenan, tuun ke panaknya. Rasanya belum tentu sama loh, Mbak. Padahal lidah donganu nggak enak. Nah, ini yang saya coba ingatkan kepada teman-teman begitu ya, bahwa resep-resep leluhur atau misalnya rumus-rumus, paten-paten yang dimiliki, pola-pola buat ende, coba diarsipkan dengan baik, kalau bisa dihakikan. Ini kan akan menarik ya sebagai sebuah hak cipta begitu. Karena kan ini benda-benda ini adalah benda-benda konservasi yang harus kita wariskan, infokan dan ketok tularkan pada generasi berikutnya gitu. Baik. Terima kasih Pak Muga untuk tanggapannya dan untuk yang mau ikut bergabung lagi, tampaknya ini antusias masyarakat luar biasa nih Pak Muga, sudah ada yang bergabung lagi. Kita sapa ya Pak Muga ya di 24644. Selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi RRI. Ya, terputus di 24644 untuk Anda yang akan bergabung. Kita akan buka kembali di 24644 setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Rizka Desiantra, pendengar, dan kita masih bersama dengan Bapak Imade Muga Karisma Adiatama Parekraf di Spar Buleleng. Dan kita masih berbincang terkait dengan bagaimana menggerakkan ekonomi kreatif melalui Buleleng Creative Hub. Baik, Pak Muga, tadi kan sudah ditanggapi ketiga penelpon kita, dan ada mungkin yang menarik ya terkait dengan tadi ada yang menyoroti tentang budaya Bali, dan tadi Pak Muga juga mengatakan bahwa orang Bali itu darahnya memang udah pada seni-seni dan kreatif begitu. Tapi kalau kita lihat dengan adanya konsep Creative Hub ini, dengan adanya budaya Bali, apakah kira-kira dua hal ini bisa berjalan dengan bersama-sama begitu? Kalau bisa berjalan dengan bersama-sama kan alangkah lebih baik ya Pak ya. Silakan Pak Muga. Baik, memang secara kalau kita lihat dari sisi bahasanya begitu ini agak bertentangan begitu ya. Tetapi sebenarnya adanya Creative Hub atau ekonomi kreatif itu sendiri membantu dan mendorong budaya Bali semakin eksis. Nah, kita 2023 ditetapkan sebagai Kabupaten Kreatif oleh Kemenpar dengan subsektor unggulannya adalah Kria berbasis tenun. Nah, apa yang bisa kita Creative Hub-kan ini? Apa yang kita bisa bawa ke ranah ke ekonomi kreatifnya? Satu, kita bisa hakikan pola-pola ataupun desain-desain yang dimiliki oleh pelaku ekraf kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa manfaatkan teknologi. Cukup dengan fotonya saja, foto orangnya datang, kita sudah bisa mengaplikasikan model apa yang mau dipakai, jenis warna endaknya apa, kemudian bentuknya seperti apa. Itu dengan teknologinya sudah sangat banyak bisa kita manfaatkan. Fashion show yang beberapa waktu lalu dilaksanakan di Kesirarnawo, yang fashion pakai baju hitam semua, Mbak. Tetapi di layar kelihatan mereka sudah menggunakan endek dengan motif, model dan desain yang luar biasa cakep. Tuh, kemudian apa lagi? Tenun ini bisa kita ajarkan cara menggunakannya kepada anak-anak muda. Nah, di sini bedanya begini. Enggak tuh kan mahal ya. Nah, gimana caranya supaya membumi dia nih? Karena kita tahulah kondisi perekonomian dan sebagainya. Di situ dibuatlah, di situ muncullah istilah industri kreatif dari ekonomi kreatifnya yang memang pattern aslinya ada hakinya, ada industri kreatifnya. Dia membuat berbagai jenis model yang tidak harus, bukan harga semahal itu, bentuknya itu bermacam-macam sehingga bisa lebih murah digunakan. Istilahnya pengaplikasiannya bisa lebih sedikit misalnya digunakan sehingga tidak begitu mahal, tetapi tetap menjaga estetika, tetap menjaga etika juga penggunaan dari endek itu sendiri. Nah, salah satunya seperti itu. Jadi budaya kita banyak kok produk-produk yang ditaruh misalnya di plut gitu ya. Hasil-hasil kria. Kemudian kalau berbicara budaya kan, kalau diletterluxkan pada seni tari bisa kok. Apa itu dikombinasikan dia dengan lighting, gerakannya tidak hanya Bali tetapi ada kombinasi gerakan lain. Kemudian seni pertunjukan kan pelaku ekraf di situ, di seni pertunjukan bisa membuat pertunjukan tari itu menjadi lebih menarik dengan permainan lighting kah, suara kah, seperti yang dilakukan di Devdan misalnya di Nusa Dua kan begitu. Nah, ini yang saya maksud bahwa ternyata Creative Hub tidak membuat seni tradisional budaya Bali itu menjadi menurun. Contoh nih King, Naluri Manca, penari yang sempat grup tari yang sempat naik di nasional, sekarang kan membuat hub khusus untuk tari, megambal dan seterusnya. Creative Hub juga namanya, dan tidak melunturkan nilai seni budaya. Justru Creative Hub-nya dia semakin ramai karena dia terus posting kan menarinya bagaimana. Cobalah buka ininya IG-nya. Saya gini bicaranya ini, to be honest, melihat semua potensi ekraf yang ada di Bali ya, tidak membandingkan satu yang lainnya. Itu bukti
Kreatif Hub yang dipunyai sama Naluri Manca, khusus mengajarkan tari, megambal, mekidong dan sebagainya, mampu maju kok. Jadi tidak ada istilah Kreatif Hub yang akan kita kembangkan ini mengurangi value dari kebudayaan Bali. No, big mistake. Justru kita akan mendorong. Kita akan mengajak, bahkan kalau bisa seperti yang saya sebutkan tadi, resep-resep yang dimiliki Nak Lingsir Pidan didokumentasikan dengan baik. Kemudian kalau bisa kita bantu hakikan, kan itu kan jauh lebih menambah hasanah kekayaan kita. Nah, itu menjadi poin penting yang ingin saya sampaikan gitu. Baik, kalau kita bedah lagi terkait dengan Kreatif Hub ini sangat banyak. menarik ya, Banget. Pak Muga ya. Tadi Pak Muga juga sudah memberikan beberapa sektor yang bisa dikembangkan. Itu juga menarik terkait dengan KRIA dan bagaimana nanti anak-anak muda bisa mengolah itu untuk menjadi hal yang mungkin bisa menambah value kita atau nilai tawar kita begitu ya terkait dengan pariwisata dan juga ekonomi kreatif. Tidak terasa juga Pak Muga, kita sudah mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah begitu. Namun sebelum kita tutup untuk dialog Hai Bali Ken pada pagi hari ini, kita akan dengarkan dulu closing statement dari Pak Muga. Apa yang ingin Bapak sampaikan terutama untuk anak-anak muda ini Pak ya, terkait adanya Kreatif Hub untuk menggerakkan ekonomi kreatif di Kabupaten Buleleng. Silakan Bapak. Baik, buat teman-teman Gen Z ya istilahnya sekarang ya. Jadi ruang kreatif untuk Anda itu sudah sangat banyak begitu. Kreatif Hub itu menjadi salah satu nanti simpulnya, dan kami sangat berharap teman-teman anak-anak muda, pelaku ekraf, mentor-mentor juga kita sudah hubungi, kita sudah siapkan. Bisa join bergabung di situ, tidak dipungut biaya, menjadi salah satu inovasi yang ikut serta menyiapkan masa depan Anda lah, ya ikut serta menyiapkan masa depan generasi muda Buleleng sehingga semua akan terarah dengan baik, termasuk juga para komunitas-komunitas. Kami harapkan juga untuk ikut bergabung, memberikan share ilmunya di situ, baik itu komunitas pecinta binatang, penghobi khusus, bahkan saya coba nanti menghubungi komunitas-komunitas yang otomotif itu bisa bergabung dengan kami, dan nantinya akan goalsnya nanti mungkin kita akan memiliki satu event besar yang berkaitan dengan Kreatif Hub ini yang mendatangkan semua komunitas pelaku ekraf. Di situ semua generasi muda Buleleng bisa berkontribusi memberikan hal yang terbaik untuk kabupatennya, selain untuk dirinya begitu ya, untuk Kabupaten Buleleng. Karena terus terang saja di masa pandemi kemarin hanya sektor ekonomi kreatif yang hidup di Bali. Karena kita terlalu bergantung kepada pariwisata. Ketika kena Covid, waduh, sudah pandemi kita sudah kolaps. Kemudian menunggu sektor pertanian cukup panjang, walaupun itu menjanjikan, tetapi cukup panjang karena harus menanam dan sebagainya. Nah, sektor ekonomi kreatif lah yang pada waktu itu mampu menopang melalui digitalnya. Banyak online yang berjalan, kuliah apa semua online dan seterusnya. Di situ mampu menahan ekonomi kita sehingga tidak terpuruk terlalu jauh. Nah, itu pesan saya buat teman-teman generasi muda Buleleng. Jadi tetaplah berkreativitas, bangun diri atas dasar kreativitas yang Anda ingin kembangkan, karena itu akan menjadi salah satu penopang Anda di masa depan nanti. Gitu. Baik, ini menarik ya apa yang disampaikan Pak Moga tadi. Bangunlah kreativitas kita di masa saat ini untuk menopang kehidupan kita di masa yang akan datang. Kita tunggu juga nih dari pemerintah Kabupaten Buleleng untuk Kreatif Hub, kira-kira titik mana ini yang akan dikembangkan ya, begitu ya Pak Muga ya? Mungkin nanti ada di Blut ya, sudah dikonsepkan sedikit, kemudian nanti kami dari Dispar mungkin bisa dieksplor pelabuhan nanti untuk kami kembangkan sebagai sebuah Kreatif Hub. Iya, gitu. Baik, mari kita anak-anak muda dan juga untuk masyarakat Buleleng bisa memanfaatkan space itu untuk bisa berkreativitas. Pak Muga, terima kasih ya Pak Muga ya. Semuanya terima kasih banyak. Ditunggu untuk kehadirannya kembali ke RRI untuk membahas isu-isu lainnya terkait dengan ekonomi kreatif dan pariwisata berkelanjutan ya Pak ya. Siap. Pak, selepas ini jangan kemana-mana karena kami juga masih akan hadirkan rangkaian acara menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Saya Rizka Desiantra, selamat pagi. Kanal informasi dan inspirasi 101.
Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.